Di wingi Pak ya. Kan 80 Masuk bab baru kayak. udah dibaca belum? 7. Babnya udah dibaca belum ya? Mulai Ayatnya sudah? Ayat. Sudah. Berarti sekarang tinggal hadisnya. belum selesai. Ayatnya sampai ayat. Terjadi lagi. Terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa rabbana zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada ibunya. Segala puji hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah berikan. Kita bersyukur atas segala nikmat ya, atas segala kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul ya, di salah satu rumah Allah ya, untuk mengkaji agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga bersambung sampai kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin. Masalah kita masuk istiqomah ya. Allah berfirman ya, kalau Ta'ala Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka yaitu istiqomah ya, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut ya. Jangan kamu takut, jangan merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah ya. Wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu ya. Ditafsirkan ya. Beberapa ulama menafsirkan itu ya, untuk mengikhlaskan amal hanya Allah semata ya. Kemudian ya, ketika ya, membaca ayat ini ya, Hasan al-Basri beliau berdoa, Allahumma anta rabbana ya, farzuqna al-istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, anugerahkanlah, karuniakanlah kepada kami istiqomah. Ini doa yang dibaca oleh Hasan al-Basri ya. Maka orang-orang yang istiqomah ya, mereka adalah orang-orang yang semata-mata mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah. Jadi syaratnya istiqomah itu harus ikhlas karena Allah ya, dalam menjalankan syariat. Maka apa faedah yang akan didapatkan? Allah takhafu ya. Ya, janganlah engkau takut, khawatir ya. Takut apa?
takut urusan akhirat nanti. Karena kamu sudah istiqomah dalam menjalankan syariat Allah dan ikhlas karena Allah, maka apa? Malaikat akan mengatakan, ya, jangan khawatir, ya, terhadap masa depanmu di akhirat. Kamu jangan khawatir, ya, apa yang akan kamu hadapi di alam barzah nanti, ya. Kemudian wala tahzanu, ya, janganlah, ya, kamu bersedih, ya. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Jangan kamu bersedih atas apa yang telah kamu tinggalkan, ya. Min amri dunia, kalau tadi tidak usah khawatir urusan akhirat yang akan kamu hadapi, ya, bagi orang-orang istiqomah, dan tidak usah bersedih, ya, terhadap apa yang kamu tinggalkan dari perkara dunia. Apa yang kamu tinggalkan? Harta, keluarga, anak, istri, bahkan apa? Hutang pun nanti akan ada yang mengurus. Bagi orang-orang yang istiqomah. Ini faedah yang luar biasa, ya. Kemudian wa absyiru bil jannah. Masyaallah, ini surga, ya. Berilah kabar gembira, ya. Kabar gembira, ya, dengan surga, ya. Di sini sebut nahnu auliyaukum, ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Ya. Ini kami adalah sebagai penolong, ya, sebagai pelindung, ya, dalam kehidupan dunia, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat, ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu akan mendapatkan, ya, apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, ya. Ya, tashtahi di surga itu, ya, dia berangan-angan saja kenikmatan itu datang. Ya. Inilah surga, ya. Kita baru angan-angan, ya, itu datang itu nikmat itu. Apalagi yang kita minta, yang kita angan-angankan dan yang kita minta akan didapatkan, ya. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini, ya, nanti ada yang semakna dengan ayat ini. Ini surat Fussilat ayat 30 sampai 32, dan Ahqaf menyebutkan juga ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ini Imam An-Nawawi memulai, ya, pembahasannya dengan menyebutkan beberapa ayat, ya. Kemudian kita masuk hadis yang pertama, ya, hadis 85 dari bab ini. Wa an Abi Amrin, ya, dari Abu Amr, ya. Wakila Abi Amrota, ya, ada yang mengatakan, ya, ya, ada yang mengatakan lain, bukan Abu Amr tapi Abu Amroh, ya, Abu Amroh, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala menuturkan, ya, qultu, ya, saya pernah matur kepada Nabi, ya, dengan sebuah permintaan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, kulli fil islami qaulan, ya, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan, ya, di dalam Islam, ya, la as'alu anhu ahadan ghairak, ya,
yang aku tidak menanyakan kepada seorang pun selain engkau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Qul amantu billah summastaqim, ya, summastaqim, ya. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah, ya, tetap pada jalan yang lurus. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kita akan ambil faedah dari hadis ini, ya. Syekh Salim menyebutkan, ya, dalam bukunya Bahjatun Nadirin. Pertama, disunahkan mengajukan suatu permintaan, ya, disunahkan mengajukan suatu permintaan yang di situ tercakup berbagai macam kebaikan, ya. Ini sahabat ini minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana permintaan ini memiliki faedah yang sangat besar, ya. Dan para sahabat tidaklah meminta kecuali memang berharap untuk apa? Untuk diamalkan, ya. Jadi bertanyanya mereka itu bukan sekedar wawasan, tetapi apa? Memang pengen ngerti, pengen tahu, ya. Dan berharap ilmu yang mereka dapatkan itu setelah tahu dari Nabi, mereka mengamalkan. Tidak sekedar apa? Bertanya kemudian sudah wawasan, ya, tapi memang berharap betul. Dan ini permintaannya luar biasa, ya, yang mencakup di mana di dalamnya itu berbagai macam kebaikan, ya. Maka nanti faedahnya akan dijelaskan setelahnya itu, ya. Iman kemudian istiqomah, ya. Kemudian selanjutnya, ya, faedah selanjutnya bagi orang yang tidak tahu tentang sesuatu, ini bagi orang yang belum tahu, ya, terhadap sesuatu, hendaklah menanyakan kepada orang yang mengetahui, ya. Jadi hendaklah bertanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana firman Allah? Bertanyalah kepada orang yang ahli jika kamu tidak ketahui. Apalagi perkara agama, ya. Ini perkara agama dengan sembarangan bertanya, ya, kepada orang, ya. Pastikan, ya, bahwa beliau itu ahlinya, ya kita tanya kepada beliau, ya. Maka yang ditanya pun juga harus tahu. Artinya kalau tidak bisa menjawab, katakan wallahu a'lam, tidak asal menjawab. Ya, maka harus, ya, selektif kita itu bertanya kepada ahli-ahli itu, ya. Ya, Ibnu Sirin, ya, Muhammad Ibnu Sirin itu, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu, ya, adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Fangduru aman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan betul dari mana kalian mengambil agama kalian itu. Dengan siapa kalian bertanya itu, ya. Ini juga artinya apa? Agama kita dibangun di atas ilmu, ya. Jadi orang beragama tidak sembarangan dia, ya. Tidak asal berbuat, tetapi ada ilmunya atau tidak, ya. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka harus hati-hati, ya. Dari siapa kamu mengambil? Tidak sembarang mengambil, ya. Ya, maka Imam Ahmad itu disebutkan dalam Syiar A'lam An-Nubala itu mengatakan iyyaka an tatakallam, ya. Hati-hati kamu berbicara, kan. Fi mas'alatin laisa laka fiha imam, ya. Berbicara dalam suatu perkara yang kamu tidak ada pendahulunya. Maksudnya apa? Dari mana kamu mengambilnya, ya. Itu perkataan siapa? Kamu membaca buku apa? Siapa yang mengucapkan itu? Gurumu atau siapa? Oke. Inilah, ya, etika dalam berilmu itu jelas sumbernya dari mana, diucapkan siapa, ya. Apalagi ini perkara agama, ya, penting menyebutkan, oh ini hadis diriwayatkan, ini hadis diriwayatkan oleh ini, ya. Dalam ilmu, dalam keilmuan, ya, akademik kan seperti itu. Ketika menulis makalah itu kan
Ini nyomot, tidak asal nyomot kan? Dari mana? Ya, jadi ketika orang itu membuat skripsi itu kan luar biasa itu. Nah, sekarang orang menulis berbicara agama kok sembarangan, harus hati-hati. Nah, ini jelas sekali yang kita baca ini bukunya siapa, karya siapa. Ya. Ini faedah-faedah ini ya, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Abdullah bin Mubarak itu pernah mengatakan ya. Ini disebutkan dalam muqaddimah Sahih Muslim itu ya. Innal isnad, sesungguhnya sanad. Sanad itu kan mata rantai orang yang membawa hadis itu. Minaddin, bagian dari agama. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tanpa sanad, orang itu akan berkata sesuai dengan kehendaknya. Laqala man syaa ma syaa. Akan berkata apapun ini. Tanpa terkontrol dia. Dari mana kamu ngambil? Ini sumbernya mana? Ya. Maka lahirlah ya dalam ilmu hadis itu namanya mustalah hadis. Itu yang berbicara tentang sanad. Dari mana kamu mengambil ini? Ya. Oh ini dari fulan. Fulan dari mana? Oh dari fulan. Dari siapa? Oh nyambung sampai Rasulullah. Baru dikatakan oh iya benar. Dan fulan pun bagaimana orangnya? Fulan ternyata pernah berdosa, maka tidak dianggap. Ini perkataan Abdullah bin Mubarak ya, tentang sanad. Maka agama kita itu terjaga sekali. Hadis-hadis ini kan terjaga sekali. Ya. Diriwayatkan oleh siapa? Yang barusan kita bacakan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian dari siapa? Tadi Abu Amr. Ya kan? Ini jelas orangnya. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, iman terdiri atas ucapan dan perbuatan. Jadi, iman itu terdiri atas ucapan dan perbuatan. Ya, orang tidak sekedar mengatakan saya beriman selesai. Tidak. Ya. Ucapan itu ya, ada yang di dalam hati itu menjadi keyakinan dan di lisan itu menjadi ucapan. Ya, maka ucapan itu terdiri bisa ucapan hati dan ucapan lisan. Ya. Berkeyakinan ya, lisan mengucapkan syahadat. Ya. Ini yang diucapkan. Ya. Kemudian ya, iman terdiri atas ucapan dan perbuatan. Nanti perbuatan juga ada perbuatan hati, ada perbuatan yang dilisankan dan ada perbuatan anggota badan. Ya. Amal ya, ini perbuatan kan amal. Amal hati itu apa? Cinta, ya, berharap, bersandar, yakin hanya kepada Allah. Itu ya amalan hati. Ya, kemudian ada amalan perbuatan, amalan ucapan. Ya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran. Ya. Kemudian melarang yang haram. Itu ya amal ucapan atau anggota badan. Nanti anggota badan seperti sholat, ya, puasa, haji. Nah, ini maka iman itu mencakup itu ya, terdiri atas ucapan dan perbuatan. Maka tidak cukup orang itu ya dia mengatakan beriman karena nanti akan diuji. Ya, ahasiban nasu ayyaqulu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Nah, ketika dia mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji, mereka pasti akan diuji. Maka imannya itu akan diuji dengan apa nanti? Nah, itu
ujian-ujian itu akan membuktikan keimanan seseorang. Ya kan? Maka nanti dilihat, ya, imannya itu ya, tetap tidak istiqomah. Ya, karena di sini amantu billah sumas takim, karena pasti manusia itu. Walaqad fatannal ladina min qablihim, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladina sadaku wala ya'lamannal kadzibin. Surat Al-Ankabut, ya. Maka dengan ujian itu akan kelihatan siapa orang yang benar-benar beriman, imannya benar, atau imannya dusta. Ya, diuji nanti. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf dan seterusnya itu. Nah, nanti terbukti. Karena banyak orang itu beriman ketika diuji ternyata apa? Tidak lulus. Ya. Bahkan ada orang yang berbalik agama. Ya. Na'udzubillah. Maka iman itu terdiri dari apa? Amal, ucapan dan amal. Ya. Maka ini akan terbukti nanti. Ya. Maka ini cakupannya luas sekali. Iman terdiri atas ucapan dan perbuatan. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, yang keempat, istiqomah mengandung derajat yang tinggi. Ya. Sikap ini menunjukkan kesempurnaan iman. Ya. Dia tetap teguh di atas kebenaran. Oke, ini kesempurnaan iman, ya. Dan keagungan himmah. Himmah itu artinya apa? Kemauan yang kuat. Nah, maka orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat, ya, dia tetap istiqomah di atas kebenaran. Ya. Apa keinginan orang-orang beriman itu? Tidak lain hanya mencari ridha Allah, mencari surganya Allah. Maka ketika orientasinya itu jelas, yaitu surganya Allah, ya, maka dia akan terus tetap istiqomah, tetap teguh di atas syariat Allah. Maka ini salah satu cara supaya orang itu tetap istiqomah, yaitu apa? Dia punya orientasi akhirat, bahwasanya surga menanti. Maka dia gigih dalam beribadah itu. Ya. Semangatnya apa? Semangat juangnya itu surga, surga, surga. Maka dia kokoh sekali. Ya. Nah, ini. Maka amal-amal inilah yang mengokohkan keimanan. Masya Allah, ya. Ini faedah yang bisa kita ambil, ya, dari hadis yang ke-85. Sekarang hadis 86. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu qala, ya. Abu Hurairah namanya Abdullah atau Abdurrahman. Nama aslinya dulu sebelum Abdus Syam, ya. Qala, menuturkan, ya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, ya. Usahakan bersikap lurus dan menetapi yang benar, ya. Saddada, ya. Saddidu, ya, benar. Saddidu artinya apa? Istiqomah, ya, dalam menetapi kebenaran, hal yang benar, ya. Wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi, ya. Tahuilah, ya, bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat, ya. Tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat dari siksa, dari siksa apa? Neraka, karena amal perbuatannya, ya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah tidak selamat dari siksa Allah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjawab, ya, wala ana, termasuk aku, ya, termasuk juga aku, saya.
illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita akan ambil faedah dari hadis ini. Ya. Karunia yang pertama ya. Karunia dan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya lebih luas daripada amal perbuatan mereka. Ya. Allah itu rahmatnya luar biasa. Rahman dan Rahim. Semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan berapa? 100 rahmat. Allah tahan 99 rahmat. Ya. Satu rahmat Allah turunkan ke bumi. Dengan satu rahmat itu seluruh manusia atau bukan manusia saja, seluruh makhluk ya mendapatkan rahmat Allah. Itu bagi berapa, Pak? Satu rahmat Allah itu untuk seluruh manusia yang ada di jagat raya ini, sejak diciptakan manusia sampai umat terakhir itu kan manusia. Hewannya juga mendapatkan rahmat. Orang menyayangi anaknya, seorang ibu bapak menyayangi anaknya atau pasangannya, atau menyayangi teman, berbuat baik kepada orang lain, ya, bahkan hewan itu menjaga anaknya, itu semua karena rahmat Allah. Satu rahmat dibagi untuk seluruh alam. Bagaimana kalau 99 itu didapatkan manusia? Betapa nikmatnya. Itulah rahmat Allah. Ya, semua dapat ya, yang ibadah, yang tidak ibadah, semua dapat rahmat Allah ya. Allah sudah menyatakan bahwasanya kata rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Surat Al-An'am. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan ya dirinya sifat rahmat. Nanti dalam Bukhari Muslim juga disebutkan inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmatku mengalahkan murkaku. Masya Allah. Ini rahmat Allah itu luasnya luar biasa. Ya. Karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya. Kemudian ya. Selanjutnya ya, yang kedua, bimbingan ya, bagaimana ya cara memperoleh kebaikan. Ya, di sini memang bimbingan bagaimana cara memperoleh kebaikan, yaitu dengan istiqomah pada syariat Allah. Ya. Ini cara di sini tuh cara istiqomah ya. Dengan beristiqomah pada syariat Allah tanpa berlebihan. Dan juga tidak pula dan tidak juga memandang enteng atau meremehkan. Jadi orang istiqomah itu ya tidak terlalu berlebihan dan juga tidak meremehkan. Orang bisa istiqomah itu seperti itu. Kalau ibadah ya, ibadahnya tidak terlalu berlebihan. Ya, kalau orang berlebihan itu nanti memberatkan, hingga akhirnya apa? Tidak beramal nanti. Ya. Karena ini Nabi SAW ya nanti menasihati 3 pemuda itu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Anas, wa an Anas radhiyallahu anhu qala ya. Jaa salah satu rohtin, nanti dalam riwayat nafarin. Datang 3 orang pemuda. Ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yas'alu an ibadatin Nabi,
Ya, 3 orang ini bertanya tentang ibadahnya Nabi seperti apa. Ya. Selama ini kan mereka lihat hanya di masjid, ya, di jalan, di pasar, ya, di luar rumah. Maka pengen tahu ibadahnya di rumah itu seperti apa. Ya. Datang kepada istri Nabi. Kemudian falama ukhbiru ka'annahum taqalluha. Setelah dikabarkan ya tentang ibadahnya Nabi, mereka mengatakan apa? Kok ibadahnya Nabi sedikit ya? Artinya biasa-biasa saja. Ya kan? Wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ya, dibandingkan dengan Nabi ya, kita ini bagaimana? Ya. Akhirnya wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Pantaslah Nabi itu ibadahnya sedikit. Kenapa? Nabi sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Ya, pantas Nabi ibadahnya seperti itu. Ya. Kita harus lebih hebat dari Nabi karena kita tidak ada yang menjamin. Ya. Kalau Nabi seperti itu, kita harus lebih kuat ibadahnya. Maka qala ahadum, ya, pemuda pertama mengatakan, amma ana fa usallil lail abadan. Saya akan apa? Salat malam terus, ya, dari ba'da isya sampai subuh, ngedur. Ibadahnya kuat sekali orang dulu tuh ya. Kemudian wa qalal akhar, yang lain ya, pemuda berikutnya yang kedua, wa ana asumud dahra abadan wala uftir. Saya mau terus puasa sepanjang tahun. Ya. Artinya apa? Dia tidak mukah. Puasanya terus ora leren. Ya. Wa qalal akhar, pemuda yang tiga hebat lagi. Wa ana a'tazilun nisa. Saya tidak mau menikah. Dia mungkin menganggap ya, nanti ganggu ibadah itu. Salat malam ingat istri. Ya toh? Mau puasa ada istri. Akhirnya apa? Saya tidak mau nikah dia. Fala atazawwaju abadan. Saya tidak mau nikah selamanya. Sangar ya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka. Nabi dengar gitu ya, yang diucapkan mereka itu ya. Itu gaspol ibadahnya. Faqal antumul ladina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi yang mengatakan ini. Ya kan? Sebutkan tadi ya. Ama wallahi inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya saya itu adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Ya. Lakinni, akan tetapi, asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga tidak berpuasa. Ya. Wa usolli wa arkut. Saya juga sholat malam. Saya juga tidur dulu lah. Ya. Baru kemudian bangun di tengah malam. Ya. Tidak usah ya, ngedur tadi. Wa atazawwajun nisa. Saya juga nikah. Nabi nikahnya tidak satu lagi kan? Masya Allah ya kan? Waman rohiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ini ancaman ya bagi orang-orang yang tidak mau nikah. Ya. Dan juga nih dalil bahasanya sudah, kalau ibadah ya tidak terlalu berlebihan. Kan ini berat kan ya. Pelan-pelan ibadah itu. Baca langsung 5 juz. Biasanya poso Pak, buat semangat Ramadan pertama kan. Hari pertama, kedua, hari ketiga harus ya. Foto sholatnya ya ruame kayak itu. Ya-yaan. Nah, ini. Maka
Jadi ibadah tidak langsung ngegas gitu ya. Tapi ya pelan-pelan lah ya. Karena dengan pelan-pelan itu orang bisa istiqomah. Dan yang terpenting kan istiqomahnya, bukan banyaknya. Ya. Ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qilla, kata Nabi ya. Ibadah ya yang dicintai oleh Allah itu apa? Yang terus menerus terus ya. Tapi apa? Continue gitu. Meskipun sedikit. Ya sudah, terus menerus. Ya kan? Masyaallah. Jadi, nah ini direm ya. Ojo kebablasan. Ada kira-kira pemuda seperti ini, ibadahnya direm. Apa digas ora melaku? Disurung-surung ya ora melaku ya, Pak. Ya. Nanti kebalikannya, orang itu ya angel melakukan ibadah, malas gitu ya. meremehkan. Ini ada satu hadis sebelum kita berbicara meremehkannya. Ada Nabi itu menasihati sahabatnya yang berlebihan dalam ibadah itu. Amma anta fatakumul laila wa tasumun nahar. Ya, adapun kamu yang selalu sholat malam ngedur dan selalu puasa di siang harinya. Malam poso malam sholat malam, pagi puasa. Ini kan ada salah seorang sahabat lupa saya, Utsman bin Ma'zun kalau tidak salah. Ya. Itu kan istrinya wadul kepada Nabi. Karena apa? Suaminya kalau malam sholat malam sampai fajar, berfajar poso. Bojone akhirnya apa? Mengadu kepada Nabi. Akhirnya Nabi menasihatilah sahabat ini ya. Kamu yang sholat malam full itu ngedur dan poso terus pada siang harinya, wa inna li ahlika alaika haqqon. Ya. Keluargamu itu punya hak. Ya. Kamu punya istri, butuh. Ya. Wa inna li jasadika alaika haqqon. Jasadmu juga punya hak. Ya. Ada waktunya istirahat. Bayangkan malam ya kan. Esok poso. Lah itu kalau dia bekerja bagaimana? Ya kan? Kerjane abot. Ya. Jangan sampai, karena semua punya haknya masing-masing. Ya. Wayahe sare-sare, Pak. Wayahe sholat. Ora wayahe sholat sare, wayahe sare sholat. Cukup balik ya. Sholli wa nam, ya. Sholat dan tidurlah. Wasum wa aftir, ya. Puasa dan berbukalah, ya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, ya. Ini larangan bagi orang mereka yang berlebih-lebihan dalam beragama sampai melupakan keluarganya, melupakan dunianya. Ya. Tapi ada nanti kebalikannya kan, meremehkan, ya kan, meremehkan. Ya. Orang tidak mau salat berjamaah kenapa? Sunnah, ya kan? Sunnah. Kenapa berjamaah? Ya, sunnah. Yang penting sholat nang omah itu. Ya, itu ya. Apalagi qobliyah ba'diyahnya. Nang masjid angel nang omah. Bersalam. Nah, ya tuh, pelencing golek remote. Ya. Dzikir apa? Nah, ini salah satu faedah ya. Di masjid itu kita lebih mudah untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah yang lain gitu. Gangguannya ya sithik, Pak. Nang omah krungu mbokne ngaduk gula apa ngaduk teh ting-ting-ting. Oh, wis kepikiran, Pak. Wah, kelegen ya.
komentar nih. Nah, ini kan faedahnya ke masjid itu banyak sekali, langkahnya, ya kan, ketemu saudaranya, senyumnya, ya kan, dengan saudaranya, doa berangkat, ya kan, doa keluar rumah, doa berangkat ke masjid, doa masuk masjid, ya itu banyak sekali faedahnya, sampai 27 itu tidak didapatkan di rumah. Banyak orang meremehkan. Ya. Kemudian ya termasuk ya. Orang akan berat Pak, sholat malam ini jamaah angel, meskipun mungkin ada ya, sholat malamnya tidak pernah tinggal Pak. Tapi ini masjid ora tahu. Nah, pripun ngeten. Padahal jauh lebih utama sholat berjamaah daripada sholat tahajud. Ya, nah, itu kan karena apa tadi, meremehkan sunnah. Poso ya ngono, posone mung Ramadan. Ya memang tidak wajib puasa ya Daud, Senin Kamis atau Ayamul Bid. Itu memang tidak wajib. Tapi apalah salahnya dalam sepekan itu sekali saja kita berpuasa, tidak hari-harinya itu kuliner. Ya, sekali saja. Ya kalau minimal lah, paling tidak ya Ayamul Bid itu 3 hari itu. Ya abot ya berturut-turut kadang tuh. Delale pas jagung mantan ya. Wah. Angel. Ya istiqomah ya, Senin Kamis itu bagus sekali. Ya. Ya kalau bisanya Senin ya Senin aja sekali seminggu ya, tapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada Daud sebulan wis bar kowe ora. Engko Daud neh. Lebih bagus yang sedikit tapi istiqomah ya, syukur-syukur Pak. Senin Kamis itu udah terus itu dirutinkan insyaallah. Ahabul amal ilallah ya. Itu amal yang dicintai oleh Allah, sedikit tapi terus menerus. Nah, maka ini salah satu ya kiat untuk istiqomah itu tidak terlalu berlebihan. Ya tidak usah memberatkan diri, sesuai ukur kemampuan masing-masing ya. Kemudian selanjutnya, tidak sepatutnya seorang hamba tertipu oleh amal perbuatannya. Ya, yang ini berdampaknya apa? Berdampak kepada namanya ujub. Ya, hati-hati ya. Jangan merasa kita itu sudah taat. Jangan merasa kita itu sudah banyak amalnya, merasa lebih baik dari yang lain. Ya, hati-hati ya. Itu penyakit kadang orang yang taat itu Pak, yang sudah ngaji itu ya. Kadang meremehkan orang lain, sopo kayak orang gelem ngaji. Nah, belum tentu ya. Makanya harus hati-hati ya. Ujub. Seharusnya orang yang berilmu itu semakin banyak ilmunya semakin tawadhu ya. Nah, ini nanti ya ini bersaudara dengan yang namanya riya itu ya, pamer itu ya. Kalau riya itu menyekutukan Allah itu, iya kana butuh, wa iya kanas ta'in ya. Riya itu menyekutukan Allah itu tidak semata-mata menyembahnya karena Allah, tapi karena siapa? Orang lain. Kalau ujub ini malah tidak sama orang lain, menyandingkan dirinya dengan Allah, merasa dirinya unggul gitu ya. Na'udzubillah ya. Iya karena stain. Dia merasa, oh ini saya sudah ya, ini karena saya gitu ya. Hati-hati dengan sikap ujub itu. Nah, ini bisa membatalkan amal. Hati-hati. Maka sadidu ya, qoribu wasad didu ya. Ini bahaya sekali ya. Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikat. Ada 3 yang menghancurkan itu ya. Syuhun muta', pelit yang diikuti, yang ditaati ya. Wahawan
tabaun, mengikuti hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsihi, orang yang ujub terhadap diri sendiri. Ya, hati-hati. Ya. Orang yang taat itu kadang merasa lebih baik dari orang lain. Ini penyakit hati, maka harus hati-hati. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Shahahahu Albani. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, amal perbuatan semata tidak dapat memasukkan manusia ke surga. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Ya, kalau amal kita itu untuk menebus surga itu akhirat itu kan sempurna, Pak. Sempurna semua kenikmatannya. Nah, sholat kita sempurna enggak? Ibadah kita itu. Siapa yang dari takbiratul ihram sampai salam itu betul-betul khusyuk? Tapi itulah rahmat Allah. Allah berikan pahala luar biasa. Ya. Ya bersyukurnya, Pak. Sah sholat kita, Pak. Seandainya coba eleng liyane batal sholatnya. Ping piro dhewe sholat? Tapi ya khusyuk itu tidak menjadi rukun. Seandainya rukun, bulan balani, Pak. Ya, makmume wis khusyuk apa imame ora khusyuk. Waduh, batal piye kuwi? Ini rahmat Allah betul. Dan dengan rahmat itulah satu perbuatan mendapatkan 10 kali lipat. Itu rahmat Allah. Ya. Tapi dosa hanya dibalas 1 saja. Itulah rahmat Allah. Maka tingkatan-tingkatan surga itu nanti ya, tergantung juga dari amal perbuatan. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Itulah tadi disebutkannya, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baru pas isya. Ketika kita beramal mungkin muncul rasa riya dan ujub. Jadi kan amalnya terhapus. Nah, suatu waktu kita bertaubat, apakah amal itu bisa kembali lagi? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Tobat itu kan ya, menghapus dosa. Ya. Dan bahkan dosa yang dilakukan itu bisa berubah menjadi amal. Ya. Ya. Itu bisa menjadi amal soleh. Itu orang yang betul-betul taubatan nasuha. Ya. Ketika kita tobat nasuha, itu yang kita lakukan kemarin ujub itu kan dosa. Kita berharap semoga kita berharap ya amal itu akan kembali ya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diganti, Pak. Karena apa? Tobat sendiri itu ibadah yang berpahala, dan dosa yang dulu dilakukan itu akan diganti dengan amal soleh. Kemudian apakah amalnya itu yang kita lakukan itu yang terhapus ujub itu akan kembali sempurna? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah akan ampuni dosa kita. Ya, dan dosa-dosa yang tadi dilakukan akan diubah menjadi amal soleh. Tapi tidak orang aji mumpung ya. Aku tak maksiat sing gede, engko tak tobat, ya toh. Oh, batu wingi gede kae dosane, saiki ganjarane gede, jangan sampai. Ya. Itu kalau Allah berikan taufik kita taubat. Kalau Allah tidak berikan taufik, ya, justru terlena, malah terus menerus. Ya, terus menerus kenapa meremehkan tadi? Na'udzubillah ya. Wallahu a'lam. Yang dimaksud masuk surga itu karena rahmat Allah itu bagaimana? Jadi
amal kita itu tidak bisa untuk menebus surga. Itu gampangnya gitu, Pak. Jadi yang kita lakukan selama ibadah di dunia ini, kalau ditukar dengan surga, tidak cukup. Ya. Tetapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, akhirnya apa? Ya sudah. Amalmu tak lipat gandakan, tak hargai lebih. Ya kan? Duwemu piro? Oh 1.000. Saiki tak pengke 1.000 peng 10. Ya, akhirnya uangmu jadi berapa? 1 juta. Ya, karena belas kasih Allah itulah. Ya. Kamu tak masukkan, meskipun sebenarnya amalmu itu, duitmu kira cukup kanggo masuk juga. Ini logikanya hanya seperti itu, Pak. Ya. Meskipun tetap ya, ini rahmat Allah itu, masya Allah ya. Allah menghendaki sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya. Kita mau masuk surga, kita masuk neraka, itu mutlak hak Allah yang kita tidak bisa. Ya. Tetapi ketika seperti itu, apakah kita pasrah? Tidak, kita tetap jalankan perintah Allah, kita jauhi segala larangan Allah, kita mengejar janji Allah. Cara siapa beramal soleh, ya kan, akan masuk surga. Barang siapa bermaksiat akan masuk neraka. Termasuk ampunan Allah itu juga rahmat dari Allah. Maka kita tetap semangat, Pak. Ya. Karena masya Allah, betapa banyak amalan ringan, pahalanya besar. Ya. Banyak sekali kan amalan ringan itu. Kalimatani, khafifatani, ala lisan, ya kan? Habibatani indar rahman, ya, wasakilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat ya, yang dicintai Allah, ya. 2 kalimat ringan di lisan, dicintai oleh Allah, dan berat sekali di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan ringan sekali diucapkan, tapi timbangannya berat sekali di mizan Allah itu, di timbangan Allah itu. Wah, itu apa? Ini juga rahmat Allah. Luas sekali. Nikmat sekali cara beragama kita itu. Ini tinggal bagaimana kita istiqomah atau tidak ini. Wallahu a'lam. Tadi dikatakan bahwa sunnah adalah menikah adalah sunnah. Bagaimana di dalam agama kita banyak ulama-ulama sufi itu yang tidak menikah. Itu juga tidak termasuk dari golongan umat Nabi. Ya. Kalau ya, dia tidak menikah itu ya, menganggap bahwasanya itu penghalang gitu ya, maka itu tidak boleh. Kalau artinya dia mengatakan bahwasanya wah ini mengganggu ibadah itu. Padahal menikah itu justru ibadah. Ya. Meskipun kita juga jumpai nanti kata Imam Nawawi juga ya, beliau tidak menikah. Ya. Itu kita tidak mengatakan tidak menikah, mungkin ya belum menikah, belum sempat menikah karena wafat umur 40 tahun ya. Nah, dan beliau tidak menikah pun manfaatnya besar sekali, Pak. Ya, manfaatnya luar biasa. Beliau menghasilkan berapa karya. Ya, artinya tidak menahan diri, tapi memang kesibukannya menuntut ilmu, menulis buku, hingga sampai sekarang kita baca bukunya ini karena beliau dulu tidak sempat menikah. Ya. Bukan karena tidak mau menikah. Ya. Tapi ada orang itu tidak mau menikah tapi tidak ada karya. Manfaatnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Dan itu apa? Itu berlebihan dalam agama. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Nasrani. Ya kan, hulu dalam beragama.
ya, akhirnya tidak mau menikah. Itu kan menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah. Karena fitrahnya manusia itu berpasangan, ya. Hidupnya lebih tentram, ya. Nah, maka mereka yang tidak tahu itu, yang berlebihan, itu kan menipu diri sendiri itu. Karena mereka beralasan juga, ya. Saya tidak mau kenikmatan saya bersama Allah itu diganggu oleh siapapun gitu, ya. Itu berlebihan. Nabi sampaikan, ini hati-hati kamu kalau seperti itu bisa masuk bukan golonganku itu, bukan umatku itu. Nah, ini menyalahi sunatullah bahkan, ya. Menyalahi sunatullah. Kalau sunatullahnya manusia itu berpasangan, ya. Ya kecuali ada kelainan lain lagi, ya, lain lagi, ya. Maka siapapun orang yang memahami agama ini dengan benar, insya Allah menikah itu. Dan ini kasus Imam Nawawi, ya, wallahu alam, ya, beliau belum sempat menikah, tapi berkarya betul beliau, menghasilkan karya, kesibukannya itu. Wallahu alam. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.